Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat Maluku Utara, barangkali kehadiran saya di sini kebetulan dengan seragam ini ya, ini membawakan aspirasi ya dari organisasi, komunitas, dan lain-lain. Yang saya singkat dalam organisasi itu adalah Gempartak, ya, Gerakan Ekonomi Masyarakat Pasar, Tani, Nelayan, dan Koperasi. Dan dari organisasi maupun komunitas-komunitas yang berada di bawahnya, karena Gempartak ini programnya itu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Bagaimana kita mengangkat potensi petani, potensi UKM, nelayan, koperasi, itu dia bisa berkembang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya didorong dari komunitas maupun dari masyarakat, petani, dan lain-lain itu untuk maju pada periode pemilihan DPRD ya untuk 2024. Dari untuk DPRD ya, untuk DPRD Provinsi, Dapil 1 Ternate Halbar. Nah, oleh karena itu barangkali dengan apa yang mereka amanatkan ke saya, sehingga aspirasi yang saya bawa seperti yang sudah saya gambarkan tadi, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik ya ketika saya dipercayakan untuk menjadi anggota Dewan Provinsi Maluku Utara dari Partai PBB ya, karena mereka juga menginginkan saya untuk bagaimana saya bisa di partai ini untuk sama-sama dengan mereka dengan tujuan yang sama demi kemaslahatan masyarakat Maluku Utara. Oleh karena itu, dengan adanya program yang sudah kami canangkan, yang sudah kami pikirkan, aspirasi yang saya bawa ini mudah-mudahan bisa terrealisasi pada saat saya akan terpilih sebagai anggota Dewan Provinsi Maluku Utara dari Partai Bulan Bintang. Ya, kalau kita melihat potensi yang ada di Maluku Utara itu, kalau kita berbicara tentang sektor pertanian, memang di Maluku Utara layak ya, layak. Cuman ada kita kembali misalnya ke Kota Ternate. Kota Ternate itu untuk pengembangan pertanian itu sudah tidak bisa karena sudah tidak ada untuk perluasan areal ya. Jadi barangkali untuk Ternate itu kita hanya berpikir kepada pengembangan jasa di sektor jasa saja, apa itu dari sektor pariwisata atau yang lain-lain. Tapi kalau di luar daripada itu bisa kita kembangkan, karena di potensi untuk Maluku Utara itu dari hasil perkebunan maupun hasil pertanian itu sangat dominan, apalagi di hasil laut. Nah, persoalan-persoalan inilah yang perlu kita pikirkan ya, bagaimana untuk bisa mengembangkan itu. Nah, potensi-potensi itu berada di sana. Nah, itulah sehingga yang nanti yang menjadi menggerakkan itu adalah pemerintah bersama dengan petani, nelayan, itulah yang UKM, itu juga mereka berperan. Sehingga bagaimana dari hasil petani itu dia bisa terrealisasi dengan baik, kita bisa ekspor dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan di sektor perikanan, gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan dari sektor perkebunan, pala, cengkeh dan lain-lain itu memang di sana potensi. Hanya barangkali perlu secara apa ya, secara teknologi itu perlu dikembangkan lagi. Kemudian tata kelola dari pemerintah itu ke bawah sampai kepada tingkat petani itu juga harus tertata secara baik, sehingga barangkali inilah yang perlu kita perhatikan, karena potensi-potensi untuk Kota Maluku Utara itu terkait dengan pertanian, perikanan maupun perkebunan itu semua sangat menunjang. Hanya secara teknis saja yang perlu untuk kita benahi, sehingga petani juga merasa nyaman, dia punya
mulai dari penanaman sampai kepada dia ekspor dan lain-lain sebagainya, itu kan perlu satu mata rantai yang secara apa ya, maksudnya terarah, sehingga barangkali itu juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Barangkali itu yang perlu kita perhatikan ya, sehingga tujuan saya itu aspirasi seperti ini itu juga perlu untuk harus kita kembangkan dia ya, karena potensi-potensi kekayaan alam yang ada di Maluku Utara kalau tidak dikelola secara baik, mau jadi apa kita? Itu akhirnya petani maupun nelayan dan lain sebagainya itu sulit untuk apa bisa berkembang. Nah, ini yang kita perlu untuk bagaimana caranya kita benahi, kita kemasi sehingga masyarakat bawah itu juga bisa merasakan kesejahteraannya. Kalau kita melihat bahwa potensi daerah Provinsi Maluku Utara dari 10 kabupaten kota yang terbagi ya, 2 kota yaitu kota Ternate sendiri, kemudian dengan kota Tidore Kepulauan. Nah, yang 8 itu kabupaten. Yang terjauh kabupaten di Maluku Utara itu kayak Mangoli ya, kemudian Sanana. Sementara yang apa namanya, yang kabupaten yang lain itu berada di dataran Halmahera. Nah, misalnya Halmahera Timur, itu kan mereka satu daratan juga. Halmahera Tengah, kemudian Halmahera Utara, kemudian Halmahera Barat, itu berada pada daratan yang sama ya, satu ya, tapi lain daripada itu tersebar. Nah, jadi barangkali potensi-potensi dari daerah masing-masing itu ini punya potensi tersendiri. Nah, selain kalau misalnya Ternate itu untuk pengembangan di sektor pertanian itu memang sudah tidak bisa, karena dia lebih condong untuk ke jasa ya, ke jasa. Tapi kalau di luar daripada itu, dia dan Tidore itu mungkin lebih condong ke ini sektor jasa. Cuma Tidore dia kepulauan, jadi dia sampai kepada daratan Halmahera di Oba, itu juga bisa dikembangkan pertanian gitu. Nah, cuma yang lain daripada itu, dari di luar daripada Ternate itu semua punya potensi perikanan maupun apa namanya perkebunan maupun pertanian, itu layak dikembangkan sesuai dengan potensi daerahnya. Ya, kita contoh macam Halut sekarang kan lebih dominan dengan persoalan jagung yang sekarang sudah ekspor ya keluar. Nah, sehingga barangkali dari sisi ini kita melihat bahwa kabupaten-kabupaten mana yang perlu kita kembangkan di dalam rangka untuk peningkatan PAD tadi di sektor pertanian yang tertentu gitu. Nah, begitu juga di daerah-daerah lain, karena potensi untuk tanaman perkebunan hampir semua di daerah Maluku Utara ada, seperti pala, cengkeh ya. Itu yang dominan. Nah, karena Maluku Utara juga terkenal dengan persoalan cengkeh pala maupun kelapa ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga inilah yang perlu kita kemas, kita lebih kembangkan lagi supaya dia bisa jadi yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat, terutama di masyarakat golongan menengah. Pada seluruh masyarakat Maluku Utara ya, terutama di petani, nelayan, ya, UKM, karena memang ini adalah dorongan juga dari kalian memberikan spirit ke saya. Maka dengan adanya saya sudah purna bakti ya, sudah pensiun pada 1 Januari kemarin, ya saya memberanikan diri saja untuk coba maju dari Partai PBB. Kebetulan Partai PBB juga mendukung saya untuk bersama mereka ya. Nah, harapan saya mudah-mudahan dengan apa yang niat kita yang baik demi untuk kemaslahatan orang banyak masyarakat, terutama ke komunitas petani, nelayan dan UKM. Ya, saya mohon doanya agar apa yang
kalian harapkan, inspirasi yang kalian sampaikan itu bisa berjalan dengan baik ketika saya sudah dipercayakan memegang amanah ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.